Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in English speaking ya, bahasa Inggris 2 untuk teman-teman mahasiswa yang dapat mata kuliah English 2. Kita dan fokusnya adalah as we know, speaking ya. Dan hari ini adalah materi kita yang pertama yaitu getting to know someone. Getting to know someone ya. Getting to know someone itu adalah apa? Semacam greetings ya atau perkenalan gitu ya. Kita lihat di sini ada dialog contohnya. This conversation is taking place in on English course. Katanya conversation ini terjadi pada suasana di kursus bahasa Inggris ya. Practice the conversation with your friend. Ini saya contohkan saja ya. Rizal, hello, good morning. Salsa, hi, good morning. I'm Rizal. What is your name? Yeah, my name is Salsa. Where are you from? I am from Manado, North Sulawesi. Wow, really? That's so far from here. I know, but it's a great experience for me. I totally agree. Anyway, what do you do? I am a student. How about you? I'm a student too. So, how old are you? I'm 20 years old. Great, so we are the same age. Where do you live? I live in Cibiru. Is it your first time taking this course? It's been 2 months. Are you sure? How come I never see you? I'm pretty sure. Maybe because we have a different schedule. That's reasonable. Oh, do you like reading? I'm going to the library in case you want to join me. Oh no, I don't. Maybe later. Sure, just tell me if you want to. I have to go now. Goodbye. Goodbye. Ya. Ini adalah contoh dari conversation greetings atau perkenalan perkenalan antara dua orang yang belum pernah ketemu ya. Jadi dia bertemu pertama kali di tempat kursus bahasa Inggris katanya ya. Kita lihat di sini. Nah, ada beberapa yang bisa kita pakai ekspresi dalam greetings atau getting to know ya. Ini adalah formal dan informal greeting ini ya. Kalau formal itu hello, tapi kalau informal kita bisa hi, bisa ya. Kalian silahkan baca how are you ya. Kalau informal nggak usah how are you terus ya, pakainya what's up, how's your day, hi, hello gitu ya. Kemudian good morning itu kalau formal. Kita kalau nggak formal mah goodnya dihilangkan juga bisa. Kemudian asking and getting someone's personal information. Ini kalau kita mau bertanya ya, what's your name? Udah bisa ya itu mah ya kalian. What are you from? Where are you from? Dari mana kamu berasal? What do you do? What do you do itu adalah kalau kita mau nanya kerjaan, profesi. Jadi jangan what is your job aja. What do you do juga bisa ya dipakai. Do you have an Instagram account? For example, do you like reading dan lain-lainnya. Kemudian yes or no questions and answer with be. Seperti are you happy? Yes, I am. No, I'm not. Ingat-ingat ya, ini karena bahasa Inggris kedua, jadi otomatis saya tidak akan menerangkan lagi tentang grammarnya. Kenapa are you happy? Kenapa enggak do you happy? Kenapa pakai are you happy? Karena happy-nya adalah kata sifat. Kalau kata sifat pakai apa sebelumnya? To be ya, jangan do you happy kalau mau bertanya. Kamu bahagia enggak? Do you happy? No, nggak bisa. Are you happy? Kalau do itu kalau di sananya bukan kata sifat, itu kayak kata kerja ya. Do you like reading misalkan gitu. Oke, nggak usah dijelaskan lagi. And I believe that you are familiar and you are smart in grammar ya. Dan bahasa Inggris 1 kita udah dapatan. Kemudian apalagi? Is it your first time taking this course ya dan lain-lain.
Kemudian ini silakan kalian bisa dibaca ya. Oke, ini adalah grammarnya. Grammar maksudnya adalah ini dijelaskan tentang statement. Biasanya ini yang suka dipakai pada saat kita memperkenalkan ya. Memperkenalkan diri. Seperti apa? I am from Manado. Construction itu adalah singkatan ya. Jadi kita kalau nulis bisa juga disingkat I am jadi am. You're ya. You're jadi you are gitu ya. Kemudian she's, his dari he is. She's juga sama. Itu maksudnya contraction itu adalah bukan kontraksi melahirkan ya saudara-saudara, tapi contraction itu adalah singkatan. Oke, kemudian di sini ada self introduction. Tinggal diisi aja ya. My name is, terus kemudian I am from bla bla bla. Silahkan kalian. Nah, ini juga saya sediakan ada vocabulary yaitu tentang hobbies. Biasanya pada saat perkenalan ditanya hobi. Do you like? Misalkan, what is your hobby? I like playing football. Boleh begitu. Atau enggak dijawab my hobby is, kalau hobinya satu. Tapi kalau hobinya banyak, my hobbies are playing football, playing piano, and the likes. Ya, dan lain-lain. Kalau hobinya banyak, ingat aja, to be-nya berarti pakai are. My hobbies are ya. Nah, ini juga sama ya. Ini silahkan tinggal dibaca saja ya. Where do you come from? Kalau untuk bertanya, dari mana asalnya? Where do you come from? Atau where are you from? Boleh. Where do you live? Boleh. Ya. Oke, kita coba untuk membaca sebuah teks ya. Teks yang berkaitan tentang nama. What's in a name? Apa sih dalam sebuah nama? Ya, ada apa sih? Gitu ya. Kita coba baca. Your name is very important. When you think of yourself, you probably think of your name first. It is an important part of your identity. Right now, the two most popular names for babies in the United States are Jacob for boys and Emily for girls. Why are these names popular? And why are some names unpopular? Names can become popular because of famous actor, TV, or book character or athletes. Popular names suggest very positive things, and popular names suggest negative things. Surprisingly, people generally agree on the way they feel about names. Here are some common opinions about names for recent survey. Okay. Lanjutannya mana nih? Loh, sebentar. Nah, ini adalah katanya hasil dari Oke, kenapa jadi ke sini? Sebentar, ini tadi lanjutan dari teks yang tadi ya. Ini katanya hasil dari riset kenapa nama-nama yang tidak populer di Amerika. Seperti George, orang tidak mau memberikan nama George karena artinya ini boring ya, dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan bacanya ya. So, bukan tidak populer, ini adalah nama-nama ya yang menurut orang-orang Amerika itu artinya adalah ini, padahal belum tentu artinya. Biasa di Indonesia juga sama, Neneng, Asep artinya apa, Eis katanya. Biasanya kalau nama Eis karirnya bagus, minimal Eis mah karirnya jadi bidan. Ada juga yang bilang begitu ya, yaitu stereotip dari masyarakat. Oke, kita lanjutkan bacanya. So why do parents give their child unpopular names? The biggest reason is tradition. Many people are named after a family member. Of course, opinions can change over time. A name that is unpopular now might become popular in the future. That's good news for all the Georges and Beatrice out there. Jadi, ngerti nggak apa yang dibaca nih? Jadi ini hanya menjelaskan sebenarnya orang tua kita memberikan nama itu adalah tujuannya beda-beda ya. Di sini katanya di Amerika itu yang sedang populer itu nama Jacob sama Emily.
Nah, kemudian kalau nama-nama yang populer itu karena artis, sama ya di Indonesia juga. Tetangga saya juga di Jepara ya, di rumah mama, ada yang namanya Dejan, ada yang namanya Cindy Fatikasari, nama-nama artis lah gitu, anak yang lahir teh. Berarti sama ya alasannya, di Amerika sama di negara kita sama, because of famous actor, TV, or book character ya. Nah, terus kalau nama-nama yang tidak populer, kenapa katanya? Nah, karena ini the biggest reason, alasan terbesarnya orang tua memberikan nama yang gak populer seperti Ai, Elis, dan lain-lain, karena tradition. Karena orang tua itu suka yang tradisi. Seperti ada orang tua yang pokoknya nama saya harus Bambang. Kenapa? Karena tradisinya kalau nama Bambang itu sukses gitu. Ada juga yang seperti itu ya. Tapi kalau sebagai orang Islam kita harus memberikan nama yang artinya doa isinya ya. Oke, silahkan coba kita pelajari ini. Your name is a part of your identity. True or false? Betul atau salah? Isi ya. People often feel the same way about some particular names. Betul atau salah? Oke, silahkan diisi. Ini hanya latihan saja, reading. Oke, apa yang harus dilakukan sama teman-teman? Ini adalah latihan because English 2 adalah speaking exercise. Tadi sudah kita bahas tentang tentang bagaimana kalau kita memperkenalkan diri dengan orang ya. Tadi ada formal, informalnya, silahkan dilihat lagi. Nah, ini adalah yang harus dilakukan. After you write your personal, jadi ini your personal information-nya di sini ya, tulis personal kita seperti nama segala macam. Terus kemudian kamu harus tanya. Contoh di sini my name is Asep. Berarti kamu harus nanya ke teman. What's your name? Temennya siapa? Your friend's personal information namanya siapa gitu ya. Ini juga sama. Ya. Saya kadang suka kelihatan. Oke. Share it to the class. Maksudnya adalah di-share ke kelas bahwa namanya siapa yang kalian tadi tanya ya. Kan ini dialog ya. Pilih aja 2 orang. Maksudnya kamu sama teman kamu, ini seorang. Terus kemudian praktekkan ini. Gak usah di-share aja, tapi direkam aja pakai voice note. Kalian bikin dialog ya, berdua ya. Direkam, kemudian di-share, dikirim ke kosmanya. Kelas masing-masing, nanti kosmanya kirim ke saya ya, biar tidak di grup. Oke, I think enough for today. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya materi hari ini. Intinya how to know each other, how to get someone to know someone ya, getting to know someone, bisa memperkenalkan diri sendiri, kemudian bisa bertanya tentang personal information dari orang lain ya. Silahkan dipraktekkan dan dikerjakan tugasnya. Silahkan ya dipraktekkan dan dikerjakan. Okay, I think enough for today. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.